wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video ini ya, mengenai fisika mekanika ya. Kita sekarang masuk ke bab 4 ya, mengenai pergerakan di dalam 2 dan 3 dimensi ya, pergerakan 2 dan 3 dimensi. Lanjut saja ya. Ini adalah subbab yang akan kita bahas ya. Posisi dan pergeseran atau displacement ya, kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, gerak proyektil ya, gerak sirkuler uniform ya, gerak relatif di dalam satu dimensi dan 2 dimensi. Ini objektif dan idenya ya. Langsung saja ya. Ya, secara umum untuk melokasikan suatu partikel ya, atau partikel itu katakan aja sebagai sebuah objek, adalah dengan posisi vektor R ya. Posisi vektor R. Jadi posisi vektor ini dipergunakan untuk melokasikan suatu objek. Ya, misalnya objeknya ada di sini ya. Objeknya ada di sini ya. Dinyatakan dengan seperti ini, di mana X, Y, Z adalah besaran-besaran X, Y, Z-nya adalah besaran-besaran skalar, yang masing-masing X itu besaran yang arahnya ke I, Y-nya itu arah ke J, dan Z-nya arah ke K, gitu ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, lokasi ini ya, lokasi ini dia mempunyai vektor min 3 ke arah I ya, 3 langkah ke kiri ke arah, 3 langkah ke kiri ya dalam arah I atau min ya, 2 langkah ke atas dan 5 langkah ke arah K gitu ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Oke ya. Lanjut ya. Nah, ini menyatakan pergeseran ya. Jadi kalau ada dua lokasi yang berjarak dari titik 0 ya, lalu berpindah ke lokasi yang berbeda, katakan yang vektornya adalah R2 ya, dari R1 ke R2, maka pergeserannya bisa dinyatakan seperti ini, delta R, yaitu R2 dikurang R1 ya. Nah, di sini tinggal jadi X2 dikurang X1, Y2 kurang Y1, dan Z2 dan Z. Sehingga kita bisa menulis pergeseran itu dalam bentuk seperti ini. Delta R sama dengan delta XI, delta YJ, dan delta ZK. Oke ya. Baik, ini ada sampel problem ya. Ini ada pergerakan dari suatu rabbit atau kelinci ya, yang bergerak di dalam sumbu X, sumbu Y, di mana sumbu X dan sumbu Y itu berubah-ubah sesuai dengan waktu ya, bervariasi terhadap waktu seperti ini ya. Pada T sama dengan 15 detik ya, di sini ditanya posisi vektor R ya dalam satuan notasi vektor dan besarnya sudut notasi. Ya, jadi posisi vektor R ya, jadi X-nya di sini kita bisa ganti dengan 15 detik ya, sehingga kita dapat 66 meter, dan Y-nya adalah min 57 meter ya. Dan R-nya berarti bisa kita tulis 66 meter min 57 ya, arah C gitu ya. Nah, ini besarnya besar atau panjang daripada vektor R ya, sudutnya ya. Oke ya. Untuk menggambarkan gerak daripada kelinci tersebut,
dari T sama dengan 0 sampai dengan T 25 detik ya. Ini kira-kira seperti ini ya. Jadi dari mulai T sama dengan 0, X-nya itu 28 ya kan ya. X-nya 28 dan Y-nya 30 ya. Lalu pada saat T sama dengan 5 ya, dan seterusnya ya. Lalu pada saat sama dengan 15, yaitu dia ada di sini posisi, sehingga dia membentuk seperti ini. Oke. Baik, kita masuk ke kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat ya. Kita langsung saja ke materi. Jadi jika sebuah partikel bergerak dari satu titik ke titik yang lain ya, kita ingin atau perlu mengetahui seberapa cepat benda itu bergerak, maka untuk menjelaskannya itu kita memerlukan dua definisi kuantitas ya, yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Namun di sini kita akan mempertimbangkan kuantitas itu sebagai vektor dan menggunakan itu dalam notasi vektor ya. Jika partikel bergerak ya, melalui suatu pergeseran, katakan itu pergeserannya itu bergeser dari lokasi 1 ke lokasi 2, itu adalah delta R ya, displacement atau bergeser ya, berpindah lokasi dari lokasi 1 ke lokasi 2 dinyatakan dengan delta R dalam interval waktu delta T, maka kecepatan rata-ratanya adalah delta R per delta T ya, di mana delta R ini merupakan delta X, delta Y per delta Z ya. Jadi delta R ini adalah posisi akhir dikurang posisi awal ya, R2 dikurang R1 katanya ya, katakan R2 dikurang R1 ya, dimana R2 bisa dinyatakan dalam XIZ ya, IJK ya, dalam satuan vektor IJK atau XYZ ya. Begitu juga R1 ya, maka P plate juga bisa dinyatakan dalam bentuk IJK karena dia vektor ya. P yang searah sumbu X adalah delta X per delta T, yang searah sumbu Y adalah delta Y per delta T, yang searah sumbu Z itu adalah delta Z per delta T. Ya. Sebagai contoh, misalnya sebuah partikel bergerak atau bergeser ya, pergeserannya itu adalah 12 meter ke kanan dan 3 meter ke arah K ya, jadi ya, arah Z ya, selama 2 detik ya. Nah, maka average-nya ya delta R per delta T yaitu 6 ke arah I dan 1,5 ke arah K ya. Nah, ini semuanya adalah rata-rata, kecepatan rata-rata ya. Sekarang kalau kecepatan sesaat, pengertiannya bagaimana? Jadi kalau kecepatan rata-rata itu dalam selang waktu tertentu ya. Jadi kalau kecepatan sesaat adalah kecepatan pada saat itu, di mana delta T-nya mendekati 0 ya. Jadi limit delta T mendekati 0. Karena limit delta T mendekati 0, maka penulisan delta R per delta T menjadi dr per dt ya. Jadi kita bisa menulis itu dalam bentuk seperti ini. Oke ya. Nah, jadi P-nya juga demikian, Px, Py, dan Pz ya. Nah, jadi Px, Py, dan Pz ini adalah bentuk skalar. Bentuk skalar untuk vektor kecepatan. Oke, kita lanjut. Jadi di sini yang dinamakan kecepatan sesaat ya, dari suatu partikel ya, dia lintasannya atau arahnya dia hanya menyinggung ya, hanya menyinggung di kurva ya. Kalau tadi memotong di 2 titik, kalau dia hanya memotong di 1 titik, dia hanya menyinggung
Nah, seperti ini ya. Ini adalah sesaat ya. Dan dia bisa diurai menjadi Px dan Py ya. Ini ada checkpoint. Gambar di sini menunjukkan suatu lintasan partikel yang bentuknya melingkar. Ya. Bentuknya melingkar untuk suatu persamaan kecepatan itu ini 2i min 2j ya. Ya, sekarang pertanyaannya pada kuadran yang berapa ya? Pada kuadran yang mana partikel itu bergerak melintas dalam arah clockwise? Clockwise berarti searah jarum jam begini ya. 2i 2j, jadi 2i berarti ke kanan 2 langkah dan 2 langkah ke bawah, jadi arahnya ke sana ya. 2 langkah ke kanan jadi ke sana. Jadi untuk arahnya ke sana berada di kuadran 1 karena clockwise ya. Kalau counter clockwise ini begini ya. Jadi ada di kuadran ketiga. Oke ya. Selanjutnya selanjutnya di sini kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat ya. Kita kembali ke problem sebelumnya ya, di mana kelinci yang bergerak ya, dalam lintasan seperti ini ya. Ya. Kita akan mencari kecepatan pada saat T sama dengan 15 detik pada saat T. Jadi misalnya katakan 15 detik itu dia ada di sini gitu ya. Maka kecepatannya ini arahnya dia hanya menyinggung di satu titik. Ini diuraikan menjadi Px dan Pj. Ya. Nah, jadi di sini kita turunkan tadi persamaan. Nah, persamaannya seperti ini ya untuk arah X ya. Untuk arah X persamaannya seperti ini. Ya, diturunkan ya. T-nya diganti dengan 15 sehingga kita dapat arah X-nya itu min 2,1 meter per detik ya. Dan Y-nya juga diturunkan sehingga kita dapat arah Y-nya, kecepatan arah Y min 2,5 ya. Jadi P dalam bentuk vektor bisa ditulis seperti ini, min 2,1 I plus min 2,5 J ya. Jadi min 2,1 arahnya ke kiri ya, dan min 2,5 arahnya ke bawah. Besar atau panjang daripada vektor P itu ya kita bisa pergunakan Pythagoras ya. Kita dapat 3,3 ya. Sudut ya PY per PX ya. PY-nya negatif ya, PX-nya negatif jadi positif. Besarnya sekitar min 130, arahnya clockwise ya, min 130. Lanjut, kita masuk ke percepatan rata-rata dan percepatan sesaat ya. Oke, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Jadi percepatan rata-rata itu ya kecepatan pada saat T2 ya dikurang kecepatan pada saat T1 ya. Ini menyatakan beda jadi delta P ya per delta T. Ini A ya, percepatan rata-rata ya. Kalau delta T-nya itu mendekati 0, limit delta T mendekati 0, maka kita akan peroleh percepatan sesaat ya. Jadi beda di sini percepatan rata-rata itu dalam selang waktu delta T. Tapi kalau waktu delta T-nya ini mendekati 0 ya. Jadi pada saat tertentu itu berarti itu adalah percepatan sesaat ya. Jadi bisa juga ditulis ya. A itu dalam bentuk ini AX, AY, dan AZ ya. Jadi mana AX-nya ini skalarnya ya, komponen skalar AX, AY, dan AZ masing-masing turunan daripada kecepatan yang arahnya X ya per dt, dan AY juga begitu ya, BY per dt dan seterusnya ya. Jadi A adalah d per dt bisa ditulis dalam bentuk vektor seperti ini ya. Ini adalah percepatan dalam arah I, dalam arah J, dan arah K.
checkpoint ya. Di sini ada menggambarkan posisi di dalam meter dari sebuah pak yang bergerak di dalam bidang X, Y ya. Nah, ini pergerakannya sini ya. 4 ya, 1 A 1, 2, 3 dan 4 ya. Masing-masing ada 2 posisi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah percepatan X dan Y komponennya konstan? Nah, apakah A konstan? Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Yang mana yang percepatan X dan Y konstan? X kalau diturunkan, yang nomor 1 ya. X kalau diturunkan jadi min 6T. Ya. Plus 4. Ya, jadi masih ada terhadap V ya, kecepatan ya. Jadi kalau X diturunkan terhadap T, kita akan menghasilkan kecepatan min 6T ya, min 6T plus 4. Min 6T diturunkan lagi menjadi min 6. Jadi X-nya adalah konstan ya. Nomor 1 ini konstan ya. Sekarang Y-nya turunkan 2 kali terhadap T, 12T, 12B, 12 ini juga konstan ya. Jadi X dan Y-nya konstan, berarti A-nya juga konstan. Kalau yang ini, pangkat 3, turunan 2 kali, min 9T kuadrat, min 9T kuadrat, lalu diturunkan lagi menjadi min 18T. Ya, nah ini tidak konstan. Nah, ini konstan kayaknya, kalau yang pangkatnya 2 konstan ya. Ini kalau diturunkan terhadap T, min 10T, lalu turunkan lagi adalah 10. Jadi ini konstan ya. Ini pangkat 2 ya. Pangkat 2 diturunkan ini juga konstan. Nah, ini pangkat 3. Yang nomor 4 pangkat 3 dia tidak konstan. Ini kelinci yang tadi ya. Kita disuruh mencari percepatan pada saat T sama dengan 15 detik ya. Jadi kalau mau cari, jadi sini percepatannya itu arahnya ke dalam, ke arah dalam lingkaran ya. Percepatan itu ya. Jadi kalau A kita turunkan ya, yang tadi ya, menjadi min ya, AX-nya minus ya, dan AY-nya plus. Jadi A-nya itu ke arah dalam. Kalau dia bergerak begini, maka A-nya itu ke arah dalam. Ya. Nah, jadi bisa ditulis secara vektores ini min 0,62i plus 0,44j ya. Besarnya dan arahnya ini. Ya. Sudut berarti AX, AY per AX ya. Positif negatif jadi min ya. Oke ya. Jadi di sini min, jadi min 35. Nah, min 35 ini yang ini. Ya, min 35. Jadi kalau dari arah sumbu X itu adalah 145. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan? Semoga paham ya. Kita masuk ke projectile motion.